Skema khusus jika pelamar P1 atau pelamar yang lulus passing grade P3K 2021 tidak mendapatkan formasi di seleksi ASN P3K tahun 2022. Ingat, subscribe dulu guys. Gratis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan His channel berbagi untuk negeri. Pastikan sebelum melanjutkan untuk menonton video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru terkait dunia pendidikan. Baik Bapak Ibu semuanya, dikutip dari jpnn.com, menjelang seleksi P3K tahun 2022, guru yang lulus passing grade mempunyai rencana khusus. Nah, rencana tersebut akan ditempuh jika melihat pengumuman penempatan guru yang lulus passing grade tidak sesuai harapan. Insya Allah setelah buka akun SSCASN, kalau masih ada yang belum aman, kami bergerak bersama. Semoga panitia khusus DPR RI yang sudah terbentuk dapat menolong semuanya. Kata Hasna, pengurus Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta atau FGPPNS kepada jpnn.com. Lebih lanjut, menurut Hasna, Hari Sumpah Pemuda menjadikan momentum untuk bersama-sama memperjuangkan hak guru. Rapatkan barisan untuk saling support dan kompak dalam mencapai satu tujuan, mendapatkan SK P3K di tahun ini. Nah, menjelang pembukaan ASN atau pendaftaran ASN membuat guru honorer merasa deg-degan. Mereka khawatir mereka tidak mendapatkan sekolah penempatan sesuai dengan harapan atau malah tertinggal. Sebab berdasarkan informasi sebelumnya bahwa dari 193.954 guru yang lulus passing grade, ada yang tidak bisa diangkat di tahun ini. Beliau mengaku walaupun sudah aman, masih was-wasan bila banyak rekannya yang tidak mendapatkan formasi di tahun ini. Beliau pun meminta agar seluruh guru yang lulus passing grade untuk bersatu teguh karena bercerai-berai itu akan membuatnya runtuh. Contohilah pahlawan yang telah gugur. Mereka bersatu dan semangat berjuang mengusir penjajah di Indonesia. Nah, guru yang lulus passing grade harus bersatu juga, berjuang agar mendapatkan SKP 3K tahun ini dan tahun 2023. Mari menjaga silaturahmi dengan sesama honorer di seluruh Indonesia. Beliau menerangkan untuk pemerintah pusat, harapan kami tanggal 31 Oktober 2022, setelah SSCASN sudah dibuka dan tidak mundur-mundur lagi, agar tidak membuat rasa percaya kepada pemerintah itu semakin menurun. Beliau pun juga meminta pemerintah tidak mengobok-obok perasaan guru honorer, terutama guru-guru honorer yang telah lulus passing grade. Sudah cukup kesabaran guru yang lulus passing grade menanti untuk diangkat menjadi P3K. Hasna pun mengungkapkan, kami sudah diuji terus, kapan kami bisa lepas dari ujian kesabaran ini? Setiap hari menunggu dengan harap-harap cemas. Nah, di informasi lainnya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek memastikan guru lulus passing grade aman dalam seleksi P3K 2022. Guru yang telah lulus passing grade diminta tidak khawatir akan disingkirkan oleh guru-guru pelamar prioritas kedua, prioritas ketiga, dan prioritas keempat. Sekretaris Ditjen Guru Tenaga Kependidikan atau Sisditjen GTK Kemendikbudristek Bapak Andika Ganindra mengatakan, dengan mekanisme seleksi yang kami buat, guru yang lulus passing grade atau P1 tidak akan digeser oleh P2, P3, dan P4. Beliau menegaskan bahwa guru yang lulus passing grade yang mendapatkan formasi di daerahnya tidak perlu takut yang berlebihan. Mereka dalam hal ini guru-guru yang lulus passing grade akan ditempatkan di sekolah induknya.
Jika formasinya tidak ada, maka akan ditempatkan di sekolah yang membutuhkan yang berada di satu wilayah kewenangan yang sama. Lantas bagaimana dengan guru-guru yang lulus passing grade yang tidak ada formasinya? Beliau mengatakan bahwa guru yang lulus passing grade atau pelamar P1 diberikan pilihan apakah akan menunggu ataukah mau mendapatkan formasi di sekolah lain tetapi harus turun menjadi pelamar prioritas 2 atau pelamar prioritas 3. Beliau juga mengungkapkan ketika guru yang lulus passing grade atau pelamar P1 dan tidak mendapatkan formasi dan tidak mau menunggu akan turun ke pelamar P2 atau P3, maka yang bersangkutan harus bersaing dengan pelamar lainnya. Tidak ada jaminan P1 atau pelamar prioritas 1 yang turun menjadi pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 akan mendapatkan formasi. Mereka harus bersaing dengan pelamar P2 dan P3 lainnya. Nah, secara terpisah, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Bapak Suharman mengatakan, dari mekanisme penempatan guru yang lulus passing grade yang disusun oleh Kemendikbudristek, pelamar P1 seharusnya mengisi terlebih dahulu semua formasi yang ada. Setelah itu baru diperebutkan bagi pelamar prioritas 2 ataukah pelamar prioritas 3 ataukah pelamar umum. Nah, beliau mengatakan sepanjang pemahaman beliau yang bisa turun status hanya untuk pelamar prioritas 1 atau pelamar yang telah lulus passing grade yang di sekolahnya tidak membuka formasi. Kemudian beliau melanjutkan, Kemendikbudristek akan menawarkan kepada guru-guru yang lulus passing grade turun prioritas untuk ditempatkan di tempat lain yang ada formasinya. Kemudian apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditempatkan di tempat lain, baru kemudian yang bersangkutan turun status ke pelamar prioritas 2 atau pelamar prioritas 3. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pendaftaran P3K 2022 bagi tenaga guru yang sedianya dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2022 ditunda dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Nah, untuk itu Bapak Ibu silakan tetap memantau di laman P3K Guru karena jadwal pendaftaran atau jadwal seleksi akan diumumkan oleh Panselnas. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, kita berharap bahwa P3K 2022 secara umum atau secara serentak dibuka di tanggal 31 Oktober 2022 sesuai dengan estimasi jadwal untuk tenaga kesehatan. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian informasi singkat yang bisa His Channel sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semuanya.